Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita perhatikan dengan link 204 dan 31 saya akan memaparkan jawaban dari luas pengetahuan. Kita dapat lima soal. Yang pertama adalah lakukan penelusuran literatur dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional dan kekuatan pasar yang seperti apa yang dapat mengangkat perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar. Arbitrase internasional adalah sebuah cara yang dilakukan dengan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, di mana pihak ketiga ini dapat berupa individu, lembaga, atau sementara. Arbitrase internasional ini digunakan karena dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Kemudian, kekuatan pasar yang seperti apa yang dapat memaksa perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar. Nilai tukar ditentukan oleh berbagai faktor yang kompleks yang sering membuat para ekonom paling berpengalaman. Investor harus masih memiliki beberapa pemahaman tentang bagaimana nilai mata uang dan tukar memainkan peran penting dalam tingkat pengembalian investasi mereka. Kurs nilai tukar bisa berubah karena perbedaan angka inflasi, perbedaan suku bunga, defisit akun berjalan, utang publik, ketentuan perdagangan, dan stabilitas politik serta kinerja ekonomi. Perubahan nilai tukar akan mempengaruhi faktor pendapatan lainnya seperti suku bunga, inflasi, dan bahkan keuntungan modal dari surat berharga. Yang kedua, coba Anda jelaskan proses terjadinya inflasi. Kemudian telusuri informasi dan jelaskan bagaimana nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi serta bagaimana proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga. Inflasi terjadi ketika adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, dari sisi permintaan atau demand pull inflation, dari ekspektasi inflasi. Faktor terjadinya cost push inflation disebabkan oleh depresiasi nilai tukar atau dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara mitra dagang. Selanjutnya, faktor demand pull inflation dapat berupa tingginya permintaan barang dan jasa. Adapun yang terakhir adalah faktor ekspektasi inflasi, berupa perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi yang menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonomi. Kemudian, bagaimana nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi serta bagaimana proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga. Nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi karena inflasi itu menyebabkan harga barang di dalam negeri itu lebih mahal. Karena dari harga luar negeri, dan oleh sebab itu inflasi menambah kecenderungan suatu negara untuk mengimpor. Mengimpor itu akan menyebabkan permintaan valuta asing akan bertambah, yang artinya harga mata uang negara yang mengalami inflasi akan turun. Kemudian, nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga karena suku bunga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi aliran modal. Jika suku bunga rendah, maka mengakibatkan arus modal mengalir ke luar negeri dan juga sebaliknya. Jika aliran modal yang lebih banyak ke luar negeri, maka penawaran mata uang tersebut akan merosot. Kemudian yang nomor 3, terdapat istilah forex exposure. Coba Anda jelaskan dan juga carilah informasi mengenai perbedaan antara translation dengan transaction exposure sebagai pelengkap penjelasan sebelumnya. Yang pertama di sini adalah forex exposure. Forex exposure adalah sebuah situasi yang terdapat pada sebuah perusahaan yang memiliki risiko yang akan dihadapi akibat dari perubahan atau fluktuasi kurs forex. Perbedaan antara translation dengan transaction exposure. Yang pertama ada translation exposure, itu exposure laporan laba rugi dari neraca MNC terhadap perubahan-perubahan nilai tukar nominal. Yang kedua, translation atau accounting exposure timbul dari kebutuhan untuk masuk pelaporan dan konsolidasi untuk mengkonversi laporan keuangan operasi asing atau luar negeri dari mata uang lokal atau perusahaan subsidiary ke mata uang perusahaan induk atau parent company.
Dihasilkan dari fakta bahwa MNC harus mengkonsolidasikan rekeningnya ke dalam mata uang lokal melalui cash flow. Cash flow-nya ini yang didenominasi dalam berbagai falas atau mentranslasi laporan keuangan yang didenominasi mata uang asing ke dalam mata uang lokal di mana aset dan liabilitas tersebut itu merefleksikan keputusan-keputusan masa lalu yang dibuat oleh. Kemudian yang kedua ada transaction exposure, itu exposure falas perusahaan dalam transaksi-transaksinya dengan negara lain di mana transaksi tersebut terjadi pada saat ini, namun pembayarannya dilakukan pada masa datang. Kemudian exposure transaksi terjadi ketika perusahaan terlibat dalam transaksi yang didenominasi mata uang asing atau falas yang akan terjadi di masa yang akan datang. Diartikan sebagai pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap future cash transaction. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran risiko ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan menentukan perkiraan itu dari inflow dan outflow dalam setiap falas, kemudian menentukan tingkat risiko atau exposure dalam seluruh falas. Kemudian yang nomor 4 itu exposure transaksi dalam keuangan internasional memiliki risiko. Coba Anda jelaskan bentuk risiko yang dihadapi oleh negara akibat adanya exposure transaksi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam mengantisipasi risiko tersebut. Fluktuasi mata uang berdampak pada stabilitas keuangan negara dan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi atau beroperasi lebih dari satu negara, perubahan nilai tukar dapat mengekspos arus kas, pendapatan, dan juga keuntungan. Exposure ini adalah exposure transaksi ekonomi yang dapat berdampak besar pada nilai pasar perusahaan karena memiliki efek jangka panjang. Untuk memitigasinya, perusahaan dapat melakukan pelindung nilai atau hedging. Atau mereka juga bisa mendiversifikasi sumber pasar untuk menghasilkan pendapatan dalam mata uang. Kemudian yang nomor 5, mengapa investasi langsung atau direct investment terus berlangsung dan tumbuh di negara? Karena pada dasarnya negara berkembang itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi direct investment yang terus tumbuh, yaitu antara lain ada GDP, suku bunga, inflasi, dan utang luar negeri yang terdapat di dalam negara-negara berkembang. Sekian pemaparan dari jawaban UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.